Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Oke, kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas kupas tuntas performa Sony Xperia 1, kali ini kita mau bahas kupas tuntas performa kamera Sony Xperia 1. By the way, buat teman-teman yang belum nonton video kupas tuntas performa Sony Xperia 1, nanti bisa saksikan di link deskripsi yang disediakan ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas tentang performa kameranya Sony Xperia 1 guys. By the way, untuk Sony Xperia 1 ini kan ada dua kamera ya guys, yaitu Cinema Pro dan juga kamera basic. Jadi apa sih yang mau kita kupas tuntas di sini? Yang pertama yang mau kita kupas tuntas tentu aja fitur-fiturnya ya guys ya. Jadi fitur apa saja yang ada di Cinema Pro dan Cinema Basic, plus hasil video dan foto dari masing-masing kamera. Apakah ada kelebihan atau kekurangannya? Oke, langsung aja yang pertama kita masuk ke kamera basicnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kamera basic. Di sini ada pilihannya mentok sampai ke 12 megapiksel ya. Dan kemudian ada beberapa pilihan di sini, di antaranya adalah tangkapan prediktif, pelacakan objek, pengambilan otomatis, efek kulit halus dan juga sensor samping. Nah, sekarang untuk pengambilan otomatis di sini tuh bisa dipilih Rana senyum ya guys. Nah, that's why di sini ada emoticon senyumnya karena kita sudah mengaktifkan Rana senyum. Dan guys, di sini juga ada mode bokeh yang bisa kita atur tingkat kedalamannya sebelum bersuah foto. Next guys, di sini juga tersedia untuk mengatur brightness dan juga mengatur suasana dalam mengambil foto. Kita mau warm atau cool tersedia di Sony Xperia. Selanjutnya di menu juga tersedia potret swafoto, Google Lens gerak lambat, manual, efek kreatif dan panorama. Well, di mode kreatif di sini juga tersedia beberapa pilihan efek seperti Rana Haris, berwarna sebagian, kemudian sketsa, ada juga mata ikan, terus gelap terang, dan kalau teman-teman masih belum puas lagi bisa diatur juga pemilihan warnanya. And then guys, mari kita masuk ke mode manual. Dimana di mode manual ini kita bisa mengaktifkan HDR-nya. Berbeda ketika kita berada di mode otomatis di mana HDR di sini tidak bisa diaktifkan. Oke, mari kita perhatikan di mode manual. Selain kita bisa mengatur HDR, di sini kita juga bisa mengatur white balance. EV juga bisa kita atur di sini guys. Kemudian untuk ISO-nya juga kita bisa atur mentok sampai 3200. Shutter speed-nya pun bisa leluasa kita atur di sini. Kemudian kita juga bisa mengatur manual fokusnya sampai dengan mode makro. Next guys, kita masuk ke mode slow motion. Untuk mode ini tersedia ukuran video Full HD dan HD dan hasilnya mentok di 960 fps yang tersedia di Sony Xperia 1. Selanjutnya guys, di bagian bawah kita bisa menemukan icon AI. Karena di sini kita berfoto menggunakan tripod, maka icon AI-nya berbentuk tripod. Misalkan teman-teman memfoto makanan, icon AI-nya bisa berbentuk makanan. Kemudian kita akan masuk ke bagian video. Di sini untuk resolusinya mentok di 4K. Selain itu tersedia pilihan Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan HD. Jika kita mengaktifkan resolusi 4K, maka kita tidak bisa mengaktifkan Rana senyuman dan pelacakan objek secara otomatis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita memilih resolusi 4K, maka kita tetap bisa mengaktifkan mode HDR-nya. Begitu pula ketika kita memilih resolusi Full HD 30 fps, maka HDR-nya pun juga masih bisa diaktifkan di sini guys. But berbeda lagi ketika kita memilih resolusi Full HD 60 fps. Sayangnya pada resolusi ini HDR-nya tidak bisa diaktifkan. Sama halnya jika kita memilih resolusi DHD, maka yang terjadi adalah HDR-nya tidak bisa diaktifkan. Namun dari keempat resolusi ini, stabilisasi videonya masih dan bisa diaktifkan. Nah, sekarang teman-teman lihat perbedaannya antara HDR aktif dan HDR non-aktif. Kalau HDR aktif, warnanya itu cenderung lebih pekat guys. Sedangkan kalau HDR-nya non-aktif, ya tergantung dengan AI-nya. Untuk kecepatan pengambilan gambar di Sony Xperia 1 ini lumayan cepat guys. Selain itu, kita bisa menggunakan photo burst. Dimana kalau kita tekan di sini, dia akan mengambil gambar sebanyak mungkin.
Ini sebagian hasil dari foto burst tadi ya guys, hasilnya sama-sama bagus. Kalau ini hasil dari foto auto. Sedangkan ini untuk ultrawide-nya, untuk Sony Xperia 1 ultrawide-nya lebih bagus di luar ruangan. Next, ini dia hasil telefotonya yang mentok di 2 kali optical zoom. Dan ini hasil perbedaan foto auto dan manual, di mana di mode manual justru kita bisa berkreasi lebih lagi karena HDR-nya di sini aktif guys, berbeda ketika kita ada di mode auto. Di Sony Xperia 1 masih bisa meredam cahaya yang minim guys, tapi kalau cahayanya terlalu terang justru akan terjadi flare di mana-mana. Misalnya fokusnya kita tap di tempat lain, maka kita akan bisa menanggulangi flare-nya guys, tapi hasilnya akan tampak lebih gelap. Sayangnya di Xperia 1 tidak tersedia mode malam guys, jadi tergantung skill Anda memainkan mode manualnya di malam hari. Oke, ini kita coba Full HD 30 fps dengan stabilisasi on. Kita coba lari-lari kecil, apakah stabilisasinya lancar. Oke, jadi di settingan Full HD 60 fps ya, kita tidak bisa mengaktifkan fungsi HDR-nya ya. Jadi fungsi HDR cuma untuk khusus 4K 30 fps atau Full HD 30 fps. Menurut teman-teman, bagus mana? Fungsi HDR di-on-kan atau di-off-kan aja? Cobain video 4K dari Xperia 1. Ini telefoto ya guys ya. Kita setting di 4K 30 fps. Ini wide, ini telefoto. Itu pesawat ya. Ya, lumayan lah ya kelihatan. Dan kondisi sekarang ini lagi sore hari, cenderung ke mendung ya guys ya. Kita setting di HDR juga. Untuk kondisinya memang realnya seperti ini guys ya. Coba kita jalan. fps. Dan ini dia video Full HD 960 fps slow motion by Sony Xperia 1. Gimana untuk kualitas slow motion dari Sony Xperia 1 ini guys? Cukup bagus ya, detailnya dapat banget untuk slow motionnya. Karena memang untuk kualitas resolusinya ini tuh Full HD 960 fps guys. Jadi detailnya cukup bagus di sini ya. Selanjutnya ini dia hasil video dari Sony Xperia 1 di indoor atau dalam ruangan. Untuk videonya hampir sama dengan fotonya ya guys. Sony Xperia 1 belum bisa mengantisipasi cahaya yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan flare di mana-mana. Namun untuk stabilisasinya pada resolusi Full HD 60 fps masih cukup baik. Nah guys, kalau kita mau upload di IG lebih baik direkam dulu dari kamera basicnya. Soalnya kalau kita langsung ambil dari kamera IG-nya tuh hasilnya agak burik. Oke guys, ini waktu kita coba dari Sony Xperia 1 untuk video call ya guys. Jadi kayak gini. Oke guys, kesimpulannya untuk kupas tuntas performa Sony Xperia 1 di bagian kamera basicnya ini. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin untuk hasil fotonya ya guys ya. Untuk hasil fotonya Sony Xperia 1 ini sebenarnya masih bagus. Apalagi kalau digunakan untuk foto di luar ruangan yang berlimpah cahaya. Katakanlah kalau kita sandingkan dengan beberapa foto zaman sekarang yang ada di range harga 2-3 juta itu nggak kalah guys. Walaupun iya benar
Kamera zaman sekarang range harga 2-3 juta itu hasilnya juga bagus di luar ruangan karena AI-nya mendukung guys. Tapi menurut gue tetap beda guys. Kalau di Sony Xperia 1 ini yang menarik itu hasil fotonya itu punya karakter guys. Jadi nggak cuma sekedar polesan AI aja. Itu sih ya kalau untuk hasil fotonya guys. Kalau untuk videonya gimana? Nah ini dia. Untuk range harga 2 jutaan guys, nggak banyak. Bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada handphone yang menyediakan resolusi sampai 4K atau Full HD 60 fps. Bahkan di 4K-nya itu guys bisa diaktifkan mode HDR-nya guys. Jadi itu adalah poin plus dari si Sony Xperia 1 ini. Dan apabila teman-teman ini adalah orang-orang yang pro menggunakan mode manual di Sony Xperia 1, gue yakin banget hasilnya itu bisa lebih maksimal. Karena di situ tersedia beberapa fitur-fitur dan mode-mode yang teman-teman bisa kulik untuk meningkatkan hasil dari fotonya. Oke guys, cuma ya satu ya, kelemahannya dari Sony Xperia ini. Apa? Ya, itu dia, overheat. Jadi memang handphone ini tuh terkenal dengan overheatnya guys. Ya gimana lagi, kalau masalah overheat memang kita yang mesti sabar-sabarin guys. Gini deh, kalau teman-teman lihat video kita mengenai kupas tuntas performa Sony Xperia 1, di situ kita jelasin kelebihan Sony Xperia 1 ini apa sih? Kameranya. Tapi kekurangannya juga di kameranya karena overheat itu guys. But overall di tahun 2023 ini menurut aku Sony Xperia 1 masih layak dan masih worth it untuk kamera basicnya guys. Oke, kayaknya udah lama banget deh gue ngoceh seharian ini tentang kamera basicnya ya guys. So untuk Cinema Pro-nya gimana kalau di video lain aja ya guys, daripada semuanya bosen dengerin Vanilla ngoceh, jadi mendingnya dilihat di video selanjutnya aja. Oke, gitu aja deh ya guys ya. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Thank you untuk semuanya yang udah nonton. See you next time and bye bye. Santa's holding the lighter.